Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa TV Cilandak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan seri keempat tentang keistimewaan dan keindahan sifat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sudah cukup jelas bahwa beliau dikaruniai Allah Azza wa Jalla seluruh sifat yang indah dan terpuji. Namun sifat-sifat yang indah itu sangat berkaitan dengan dua hal. Pertama, keagungan dari sifat-sifat itu. Kedua, pancaran cahaya yang meliputinya. Oleh sebab itu, keindahan paras wajah beliau yang bersinar itu tidak membawa akibat negatif bagi yang melihatnya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang dikaruniai Tuhan setengah dari kebagusan rupa yang menyebabkan wanita yang memandangnya memotong tangan karena terpukau sambil berkata, Maha sempurna Allah Azza wa Jalla, ini bukanlah manusia, ini tidak lain hanya malaikat yang mulia. Seorang penyair pernah berkata, kalaulah wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat dilihat oleh kawan-kawan Zulaikha, jantung hatinya yang akan terpotong sebelum tangan mereka. Tentang keagungannya, Hindun binti Halah menggambarkan sifat-sifat beliau. Beliau agung dan penuh wibawa. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, siapa saja yang melihatnya sepintas lalu pastilah akan tertegun karena kewibawaannya. Sahabat lainnya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tenang, penuh wibawa apabila berada di majelisnya. Seseorang pernah datang kepada beliau dan bergetar karena pengaruh kewibawaannya. Lalu beliau berkata kepadanya, tenanglah wahai sahabatku. Amr bin As berkomentar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak sanggup menatap wajahnya karena keagungan yang dimilikinya. Apabila ada orang bertanya kepadaku tentang sifat-sifat beliau, rasanya aku tak sanggup menceritakan karena mataku tak dapat melihatnya sepenuhnya. Ibnu Abi Halah menggambarkan sifat beliau. Apabila Nabi sedang berbicara, semua sahabat yang berada di sekelilingnya tenang sambil menundukkan kepala, seolah-olah kepala mereka sedang dihinggapi burung. Memang para sahabat tidak mampu memandang wajah beliau dengan tajam karena kekuatan, keagungan, dan kewibawaannya. Dan tidak ada yang mampu menggambarkan sifat-sifatnya selain mereka yang masih kecil atau yang berada di bawah asuhannya sebelum masa kenabian, seperti Hindun binti Abi Halah dan Imam Ali radhiyallahu anhu. Di antara bukti keagungan dan kewibawaannya adalah siapapun yang duduk mendampinginya akan berdebar hatinya dan mungkin sangat bergetar akibat pengaruh kewibawaan pribadinya. Oleh sebab itu, beliau selalu bersikap ramah dan lemah lembut untuk menenangkan dan menenteramkan hati mereka. Diriwayatkan dari Qailah binti Makhromah yang berkata, ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk khidmat sambil mengangkat lutut ke perutnya, aku pun bergetar merasa takut. Kemudian seorang berkata, ya Rasulullah, engkau telah menjadikan bergetar wanita itu. Kemudian Qailah berkata lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda tanpa melihatku, sedangkan aku berada di belakangnya, kasihan benar wahai engkau Qailah, tenangkanlah dirimu wahai Qailah. Setelah beliau mengucapkan hal itu,
Allah menghilangkan ketakutan yang masuk ke dalam hatiku. Kemudian diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri, beliau berkata, ketika aku sedang menghajar seorang budakku, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah belakang, ketahuilah, hai Abu Mas'ud. Abu Mas'ud meneruskan kisahnya, aku tidak menolehnya karena kemarahanku sedang meluap. Ternyata yang berbicara itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Mas'ud meneruskan, ketika aku melihat beliau, cemeti yang kupegang jatuh ke tanah karena kewibawaannya. Lalu beliau bersabda kepadaku, demi Allah, dia dapat berbuat kepada dirimu lebih daripada apa yang kau lakukan sekarang. Aku pun berkata, ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan menghajar budakku sesudah ini selama-lamanya. Begitu sangat istimewa dan indah sifat-sifat beliau yang dirasakan para sahabat pada saat itu. Mungkin sekarang kita hanya bisa merindukan dan sangat merindukan, dan mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau, dapat menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.